Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi dhiyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal mu'minun wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha ad-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kalimat yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat agung itu adalah masih diberinya kita kemampuan untuk menghirup udara dunia, sekaligus anugerah umur panjang sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya, serta masih berkesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua ini adalah nikmat yang agung, terlebih pada momen Hari Raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia, menandai kembalinya fitrah umat Islam seperti bayi yang lahir kembali ke dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi insan yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa harus senantiasa kita pupuk dan kita jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu, beriringan dengan itu intensitas ibadah pun kita menjadi layu. Oleh karena itu, mari kita jaga semua ini. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang diampuni dosanya, karena kita telah berpuasa dengan iman dan kesadaran diri mengharap pahala dari ilahi Rabbi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih. Tak ada kotoran ataupun noda yang menempel sehingga senantiasa bersih. Seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih,
Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air ini tak ternoda. Mari hindari berbuat dosa, baik itu dosa antar sesama, terlebih dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat menjadi jalannya. Kita harus beristighfar sepenuh jiwa untuk tidak mengulangi lagi segala dosa. Sebagai wujudnya kita harus mengiringi perbuatan dosa dengan perbuatan baik sebagai penggantinya. Jika itu dosa pada sesama manusia, maka silaturahmi menjadi solusinya. Kata maaf harus terucap dari mulut kita dan bersama berkomitmen untuk memulai kehidupan bersama yang lebih berbahagia. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134 Allah menegaskan bahwa seorang muslim yang memiliki ketakwaan dianjurkan mengambil paling tidak 1 dari 3 sikap dari seorang yang telah berbuat kesalahan. Sikap itu adalah menahan amarah, memaafkan, dan berbuat baik terhadap orang yang berbuat kesalahan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kita perlu ingat bahwa sesama muslim adalah bersaudara dalam naungan ridho ilahi. Sudah semestinya harus saling berbuat baik kepada sesama dengan sepenuh hati. Persaudaraan itu seperti hubungan tangan kanan dan tangan kiri, walau berbeda dan tidak sama, namun harus saling membantu, tak kenal iri. Hubungan keduanya selalu harmonis dan saling berbagi peran sekaligus saling melengkapi. Tangan kiri tak akan menyakiti tangan kanan, begitu juga sebaliknya tangan kanan tak sampai hati menyakiti tangan kiri. Apalagi di masa sulit seperti ini, kepekaan terhadap penderitaan orang lain harus terus disemai. Bantulah orang lain dari kesulitan yang mereka hadapi. Kepekaan sosial yang telah dilatih pada Ramadan dengan merasakan lapar dan dahaga harus dilanjutkan kembali. Kita harus menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum kebahagiaan bersama yang hakiki. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, "Ma min mu'minin yu'azzi ahahu bi musibatin ila kasahullah subhanahu min hulalil karamah yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentunya tidak boleh sampai melupakan kepekaan kita kepada orang yang ada di sekitar kita. Terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita yaitu orang tua kita. Dalam ajaran agama, orang tua adalah sosok yang mulia dan harus kita hormati serta sayangi selamanya. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah jimat kita di dunia ini. Bagi mereka yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ziarahilah makamnya, panjatkan doa kepada yang kuasa, semoga mereka diampuni dosanya dan amal ibadahnya diterima di sisinya. Bagi yang orang tuanya masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, jagalah dan kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surga Allah yang abadi. Apa kabar ya hari ini? Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangannya yang sudah semakin lemah termakan usia? Ya Allah, berilah kesehatan dan keberkahan pada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan berbalas budi. Kita perlu sadari, sesukses apapun kita tak akan lepas dari doa orang tua kita. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, tak akan bisa membalas jasa-jasa mereka.
ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Sebaliknya kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kemarahan orang tua. Mari kita kenang perjuangan mereka. Kita ketika masih kecil tak bisa berbuat apa-apa. Dengan kasih sayang mereka menggendong kita, mencium kita, dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya mereka tergeletak sakit tak berdaya? Sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, dan menggantikan pakaian ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya sambil tersenyum sebagaimana ia lakukan di masa kecil kita? Oleh karenanya di hari yang penuh kebahagiaan ini, mari kita bersama doakan semoga orang tua kita senantiasa diberikan keberkahan. Semoga mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan. Semoga mereka akan tetap terjaga iman Islamnya saat nanti dipanggil oleh Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ada satu kisah yang penuh haru terkait dengan pemaafnya dan mulianya hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Ukasyah radhiyallahu anhu. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Rasulullah telah jatuh sakit agak lama sehingga kondisi beliau sangat lemah. Pada satu hari Rasulullah SAW meminta Bilal memanggil semua sahabat untuk datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah SAW. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Rabb yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Rabb yang layak disembah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua sahabat diam, dan dalam hati masing-masing mereka berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang kepada kita? Kamilah yang layak berhutang, yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Ukasyah, seorang sahabat mantan preman yang sebelum masuk Islam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda.
tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku, karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah. Mendengar itu, Rasulullah berkata, sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah berkata, kalau begitu aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah. Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah terhadap Ukasyah. Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasyah. Bukankah baginda sedang sakit? Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya, yaitu Fatimah. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah. Terperanjat dan menangis Fatimah seraya berkata, kenapa Ukasyah hendak pukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit, kalau mau memukul, pukullah aku anaknya. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikan kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Rasulullah bersabda, duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, kalau engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya, ya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Lalu dijawab oleh Rasulullah, duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasyah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, wahai paman, pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit, pukullah kami saja wahai paman, sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman. Lalu Rasulullah pun berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian, ini urusan kakek dengan paman Ukasyah. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah sini ke bawah. Rasulullah memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi, lalu dengan suara keras dan tegas Ukasyah berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju, ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasyah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan, nanti Allah akan murka kepadamu. Ukasyah langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh.
Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasah berkata, ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah dengan tersenyum berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha. Semua sahabat meneteskan air mata, kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tetesan air mata kita di lapangan ini menjadi salah satu bukti kecintaan kita kepada kekasih Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan, dan marilah kita berdoa semoga ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran. Semoga semua dosa kita kepada Allah dan dosa kepada sesama akan mendapatkan ampunan. Mari saling memaafkan dan meraih keberkahan, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan. Ja'alanallahu minal aidin wal fa'idin, senantiasa menjadi sebuah doa dan harapan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal fa'idin, wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. أما بعد، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بمشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومعلمينا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. 'Aidun sa'idun wa kullu 'amin wa antum bi khairin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.